Salam kerahiman. Hari ini 27 April. Kita akan baca dari 1361 dan 1489. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1361. Keputusan kuatmu untuk menjadi seorang santa sangatlah menyenangkan hatiku. Aku memberkati usaha-usahamu dan akan memberi engkau kesempatan untuk menyucikan diri. Waspadalah agar engkau tidak kehilangan kesempatan yang lewat penyelenggaraanku kutawarkan kepadamu untuk penyucianmu. Kalau engkau tidak berhasil memanfaatkan suatu kesempatan, janganlah gelisah hatimu, tetapi rendahkanlah dirimu sepenuhnya di hadapanku dan dengan pengharapan yang besar, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku. Dengan cara ini, engkau memperoleh lebih banyak daripada yang hilang daripadamu, sebab kepada jiwa yang rendah hati dianugerahkan lebih banyak rahmat daripada apa yang diminta oleh jiwa itu sendiri. Disambung dengan 1489. Ini tentang percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang sempurna. Jiwa, Tuhanku dan Guruku, aku ingin berbicara dengan engkau. Yesus, berbicaralah anakku terkasih, sebab aku selalu mendengarkan. Aku menantikan engkau. Apa yang ingin engkau bicarakan? Jiwa, Tuhan, pertama-tama perkenankanlah aku menumpahkan isi hatiku pada kakimu dalam ucapan syukur yang harum atas begitu banyak berkat yang kau limpahkan atasku. Kalaupun aku mau, aku tidak akan mampu menghitungnya. Aku hanya ingat bahwa dalam hidupku ini tidak sedetik pun aku tidak mengalami perlindungan dan kebaikanmu. Yesus, kata-katamu menyenangkan hatiku dan ucapan syukurmu membuka harta rahmat yang baru bagimu. Tetapi anakku, kita harus berbicara lebih rinci mengenai hal-hal yang ada di dalam hatimu. Marilah kita berbicara empat mata dan dengan terus terang, seperti dua hati yang saling mengasihi. Jiwa, oh Tuhanku yang Maha Rahim, ada rahasia-rahasia dalam hatiku yang tidak diketahui dan tidak pernah akan diketahui oleh seorang pun kecuali olehmu. Sebab kalaupun aku mau membeberkannya, tidak seorang pun akan memahami aku. Wakilmu mengetahui sebagian karena aku mengaku dosa kepadanya, tetapi ia hanya mengetahui sedikit dari misteri-misteri yang dapat aku ungkapkan. Selebihnya tetap tersimpan bagi kita berdua sampai selama-lamanya, oh Tuhanku. Engkau telah menyelubungi aku dengan mantel kerahimanmu dan serentak mengampuni dosa-dosaku. Tidak sekalipun engkau menahan pengampunanmu. Engkau selalu berbelas kasih kepadaku, engkau selalu memberikan kepadaku suatu kehidupan rahmat yang baru. Untuk menghilangkan keraguan-raguanku, engkau telah mempercayakan aku kepada asuhan gerejamu yang penuh kasih. Ialah Bunda yang mesra, yang dalam namamu meyakinkan aku akan kebenaran-kebenaran iman dan memperhatikan masalah-masalah yang kuhadapi. Khususnya dalam sidang kerahimanmu, jiwaku menjumpai samudra kasih. Padahal kepada para malaikat yang berontak, engkau tidak memberikan waktu sedikit pun untuk menyesal, dan bagi mereka engkau tidak memperpanjang saat kerahiman. Oh Tuhanku, engkau telah menyediakan imam-imam yang suci untuk menunjukkan jalan yang aman kepadaku. Yesus, ada satu lagi rahasia dalam kehidupanku, rahasia yang paling dalam dan paling mengasihkan hatiku, yakni engkau sendiri ketika engkau datang kepada hatiku dalam rupa roti. Di sini terhamparlah seluruh rahasia kesucianku. Di sini hatiku sedemikian bersatu dengan hatimu, seolah-olah hanya satu hati. Di sini tidak ada lagi rahasia, sebab
Semua yang engkau miliki menjadi milikku, dan semua yang aku miliki menjadi milikmu. Begitulah kemahakuasaan dan mujizat kerahimanmu. Semua lidah manusia dan lidah malaikat bersama-sama tidak mampu menemukan kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan misteri kasih dan kerahimanmu ini. Setiap kali aku merenungkan misteri ini, hatiku tenggelam dalam suatu ekstase kasih. Dalam keheningan, aku menyatakan segala sesuatu kepadamu, Tuhan, sebab bahasa kasih tidak memerlukan kata-kata. Tidak satu denyut jantungku pun lolos darimu. Oh Tuhan, begitu besar kerelaanmu sehingga engkau berkenan turun kepadaku, dan besarnya kerelaan itu membangkitkan dalam jiwaku kasih yang semakin besar akan Dikau, satu-satunya sasaran cintaku. Kesatuan hidup menjadi nyata dalam kemurnian yang sempurna, dalam kerendahan hati yang tulus, dalam keheningan yang lembut, dan dalam gairah yang bernyala-nyala demi keselamatan jiwa-jiwa. Oh Tuhanku yang paling manis, ketika hatiku terombang-ambing di antara dua hal, setiap saat Engkau mengawasi aku dan mengilhami aku bagaimana aku harus bertindak dalam situasi itu. Seringkali Engkau sendiri campur tangan dalam mengambil keputusan yang sulit. Tidak terbilang banyaknya lewat pencerahan yang tiba-tiba, Engkau membuat aku mengetahui apa yang lebih menyenangkan hatimu. Oh, betapa banyaknya contoh pengampunan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Betapa seringnya Engkau mencurahkan ke dalam jiwaku keberanian dan ketabahan untuk terus maju. Engkau sendirilah yang menyingkirkan halangan-halangan dari jalanku dengan campur tangan secara langsung dalam tindakan-tindakan manusia. Oh Yesus, segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu hanyalah bayangan suram dari apa yang terjadi di dalam hatiku. Oh Yesusku, betapa berkobar-kobarnya keinginanku agar orang-orang berdosa bertobat. Engkau tahu apa yang kulakukan untuk memenangkan mereka bagimu. Setiap pelanggaran terhadap ketetapanmu yang menggoreskan luka yang dalam di hatiku. Dalam membela kerajaanmu, aku tidak menghemat entah kekuatanku, entah kesehatanku, entah kehidupanku sendiri. Memang usaha-usahaku tetap tidak terlihat di bumi, tetapi semua itu sungguh berharga dalam pandanganmu. Oh Yesus, aku ingin membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanmu, agar dengan bejana pengharapan mereka menimba air kehidupan yang menyegarkan. Jiwa yang sungguh merindukan kerahiman Allah, hendaknya menghampiri Allah dengan pengharapan yang lebih besar. Dan kalau pengharapannya akan Allah menjadi tidak terbatas, maka kerahiman Allah kepadanya juga akan menjadi tidak terbatas. Ya Allahku, Engkau mengetahui setiap detak jantungku. Engkau mengetahui betapa besarnya hasratku agar semua hati berdenyut hanya demi Engkau, agar setiap jiwa memuliakan keagungan kerahimanmu. Yesus, anakku yang terkasih, kesukaan hatiku, kata-katamu lebih merdu dan lebih menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Semua harta hatiku terbuka bagimu. Ambillah dari hatiku ini semua yang kau perlukan untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Demi kasih-Mu, aku membatalkan semua hukuman adil yang mestinya diterima oleh umat manusia. Satu ulah kasih yang murni lebih menyenangkan hatiku daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Satu keluh kesah karena cinta menyilih banyak pelanggaran yang ditimpakan kepadaku oleh orang-orang yang tidak beriman. Keutamaan yang paling kecil pun memiliki nilai yang tak terbatas dalam pandanganku karena cintamu yang besar akan daku. Dalam jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Siang dan malam aku menjaganya. Di dalamnya aku menemukan kebahagiaan. Telingaku terbuka lebar untuk mendengarkan setiap permintaan hatinya.
Seringkali aku sudah memberikan sebelum ia memintanya. Oh anakku yang sangat kusayangi, biji mataku, beristirahatlah sejenak di dekat hatiku dan kecaplah manisnya cinta yang akan membahagiakan engkau untuk selama-lamanya. Tetapi anakku, engkau belum sampai di tanah airmu, maka dengan dikuatkan oleh rahmatku, berjalanlah dan bertempurlah demi kerajaanku dalam jiwa-jiwa manusia. Bertempurlah dengan gigih seperti yang dilakukan oleh seorang anak raja. Dan ingatlah bahwa hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir, dan bersama itu akan tiba kesempatan untuk menikmati pahala surga. Aku mengharapkan darimu, anakku, sejumlah besar jiwa yang akan memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Anakku, agar supaya engkau dapat menjawab panggilanku dengan pantas, terimalah aku setiap hari dalam komuni kudus. Ia akan memberikan kekuatan kepadamu. Yesus, jangan meninggalkan aku sendirian di tengah penderitaan. Engkau tahu Tuhan, betapa lemahnya aku ini. Aku adalah suatu jurang yang penuh kejahatan. Aku ini sungguh suatu kehampaan. Karena itu, tidakkah aneh kalau engkau meninggalkan aku sendirian dan aku jatuh? Aku ini seorang bayi ya Tuhan, sehingga tidak dapat mengurus diriku sendiri. Tetapi melampaui segala kesendirian ini aku percaya, dan di tengah semua kegelisahanku aku berharap. Maka aku sepenuhnya diubah menjadi insan yang penuh pengharapan, meskipun seringkali dirundung kegelisahan. Jangan mengurangi satupun dari penderitaan-penderitaanku, tetapi berilah saja aku kekuatan untuk menanggungnya. Berbuatlah terhadap aku menurut apa yang berkenan di hatimu, Tuhan, tetapi berilah aku rahmat agar aku mampu mencintai Engkau dalam setiap kesempatan dan situasi. Tuhan, jangan mengurangi piala kepahitanku, tetapi berilah aku kekuatan agar aku mampu meminumnya sampai tuntas. Oh Tuhan, kadang-kadang Engkau mengangkat aku supaya aku menikmati penglihatan-penglihatan yang indah. Tetapi kemudian sekali lagi Engkau membenamkan aku ke dalam kegelapan malam dan jurang kehampaan, sehingga jiwaku merasa seolah-olah sendirian di tengah padang gurun. Tetapi di atas semuanya, aku mengandalkan Dikau ya Yesus, karena Engkau tidak berubah. Gairah hatiku berubah-ubah, tetapi Engkau selalu sama, penuh dengan kerahiman. Ya, 1361 itu adalah sebetulnya jawaban Yesus atas doanya Suster Faustina di 1360. Yaitu, Tuhan, Engkau tahu bahwa hanya Engkau yang kuinginkan, dan hanya penggenapan kehendak kudus-Mu yang kudambakan. Dua keinginan dari Suster Faustina, doanya Suster Faustina, yang menjadi fokus Suster Faustina adalah hanya Yesus dan menggenapi, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya untuk dilaksanakan. Itu yang menjadi dambaan dari Suster Faustina. Sehingga Yesus katakan di 1361, keputusan kuatmu untuk menjadi seorang santa sangatlah menyenangkan hatiku. Keinginan Suster Faustina untuk menjadi seorang santa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang? Mau jadi orang suci? Mau jadi semakin saleh, semakin setia, semakin taat? Kita semua memang manusia berdosa. Tapi tetap ada kesempatan kepada kita diberikan untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Yaitu dengan cara mari kita terus belajar untuk mengasihi. Artinya kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan segala jatuh bangun, dengan segala perjuangan, tapi tetap kita punya niat untuk melakukan kehendak Allah. Dan kedua, jangan mau ditarik dari jalan kebenaran. Ada godaan, ada rayuan, ada tantangan, ada kendala, ada masalah yang
sadar nggak sadar menarik kita dari jalan kebenaran. Nanti misalnya ada orang bilang, jangan so suci, lu kan dosa, lu kan banyak dosa, kita semua kan berdosa, gua tahu dosa-dosa lu apa aja, jangan so suci. Nah itu salah satu ya, bujukan menarik kita dari jalan kebenaran. Atau ada juga orang yang kita mau jadi benar, terus kita dimusuhin, dikucilkan sama teman-teman main kita. Ya, nah ini saya mau kasih contoh. Ada seorang ibu, dia punya teman dekat sekali ya, geng dalam arti positif, main bareng, makan bareng, kemana-mana bareng, itu kompak sekali. Nah, mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, sering ngumpul, ya makan, ya olahraga, akhirnya ada teman yang nawarin untuk main judi ya. Dari situ terus terjadilah pertemuan dengan adanya perjudian sampai bisa sampai ke luar negeri hanya gara-gara mau main judi. Di pesawat dia main judi bareng-bareng. Di mana-mana dia main judi, tapi bukan judi yang profesional, tapi ya berjudi di dalam kalangannya sendiri ya. Sampai ada seorang ibu yang bahkan melahirkan anak pun setelah keluar dari rumah sakit, berapa hari kemudian dia udah duduk lagi di meja judi. Anaknya dibawa. Hal ini terjadi sampai suatu hari dia merasa ada apa ya? Dia sharing, dia merasa ada satu ajakan untuk ke gereja. Ya, prosesnya panjang ya, tapi di sini saya singkatnya cerita bahwa akhirnya dia mencari Tuhan. Dia punya komitmen enggak mau main judi lagi. Dia enggak mau lagi melakukan hal-hal membuang-buang waktu seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Dia mengajak temannya untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Teman-temannya nggak mau. Bahkan dia menjadi orang yang disingkirkan, dikucilkan. Contohnya dalam olahraga, main tenis. Kan kalau double pasti bolanya bisa gantian ya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, teman-temannya itu nggak mau kasih bola ke dia. Jadi dia seperti orang nganggur aja di tengah lapangan. Jadi dia dikucilkan, dia nggak diajak ngomong, dia nggak diajak main. Nah, ini pergulatan dalam dirinya. Saya mau berbuat baik, tapi kok teman-temannya malah memusuhi dia, nggak ngajak ngomong, nggak ngajak main. Tapi di situ dia punya tekad yang kuat, dia terus mengandalkan Tuhan, terus berserah pada Tuhan, terus berdoa pada Tuhan, sampai akhirnya teman-temannya yang ikut dia mulai ikut kegiatan rohani, dan sampai sekarang teman-temannya semua mereka tetap masih kompak, tapi sudah fokus ke pelayanan, sudah fokus ke Tuhan, sudah fokus dalam kegiatan-kegiatan rohani yang melayani. Nah, disitulah suatu contoh perjuangan. Jadi memang mau menjadi benar, mau mengikuti perintah Tuhan, mau ikut jalan Tuhan, mau jadi muridnya Tuhan, nggak gampang. Orang sekitar belum tentu mendukung, tapi kita dibutuhkan ketegasan, kesetiaan, ketaatan, dan juga niat. Begitu pula dengan Suster Faustina. Tuhan, saya mau jadi santa. Bukan suatu kesombongan, tapi kita punya tujuan yang jelas dan kita semua melangkah ke arah sana. Sehingga Yesus katakan, keputusanmu untuk menjadi seorang santa sangatlah menyenangkan hatiku. Untuk kita semua, apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sarana untuk proses kita sehari lepas sehari menyucikan diri. Untuk proses rendah hati juga. Karena bisa aja kan teman saya bilang, ya sudah, kalau kamu nggak mau terima saya cari teman lain. Tapi dia nggak, dia tetap bertahan di dalam kelompok tersebut walaupun dikucilkan. Tapi lihatlah buah-buahnya ya. Dia bahkan yang bisa mengajak semua teman-temannya untuk ikut dalam pelayanan, ikut mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin jiwa merunduk, semakin mudah dialiri rahmat Tuhan. Semakin kita rendah hati, semakin aliran rahmat Tuhan mudah mengalir kepada dia. Tapi kalau dia berontak, Tuhan saya akan niat baik, Tuhan saya akan
mau cari engkau, kok nggak ada fasilitasnya, kok nggak ada sarananya, bahkan saya dimusuhin sama semua orang. Nah, itu bukan sifat yang rendah hati. Rendah hati, merendah, menerima apa adanya, dan rahmat Tuhan lebih mudah mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Yesus katakan, aku memberkati usaha-usahamu dan akan memberi kesempatan untuk menyucikan diri. Jadi kalau kita punya niat itu baik di mata Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan mampukan kita untuk bisa mencapai hal tersebut. Rendahkan dirimu sepenuhnya di hadapanku, dan dengan pengharapan yang besar, benamkan dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku. Kalau kita mengalami sesuatu dan kita direndahkan, itu yang memang Yesus bilang, rendahkanlah dirimu sepenuhnya di hadapanku. Tetap berharap pada Tuhan, benamkan dirimu sepenuhnya dalam kerahiman. Dengan cara ini, engkau memperoleh lebih banyak daripada yang hilang darimu. Sebab kepada jiwa yang rendah hati dianugerahkan lebih banyak rahmat daripada yang diminta oleh jiwa itu sendiri. Nah, saya mau cerita sedikit tentang seorang teman ya. Dia berdevosi kepada kerahiman ilahi, dan menjelang pesta kerahiman ilahi ini dia berusaha juga membagikan atau mewartakan, memberitakan tentang pentingnya novena, tentang pentingnya pesta kerahiman ilahi. Dan cara dia yang lain adalah dia juga berusaha untuk menjual buku pesta kerahiman ilahi yang saya buat. Tujuannya dia melakukan penyebarluasan. Dia sendiri juga terbatas dari sisi dana, jadi dia melakukan hal ini tujuannya untuk supaya semakin banyak orang tahu. Tapi dari sisi keuangan dia tetap menjual apa yang dia beli dari saya. Jadi dia juga nggak ambil untung, hanya tujuannya untuk menyebarluaskan. Tapi ternyata ada sekelompok orang atau seorang temannya yang lain beli buku tersebut, dan buku tersebut ternyata dibagi-bagikan secara gratis. Jadi otomatis ada yang komplain, kenapa kamu jual sedangkan orang lain kok bisa bagi gratis. Nah, di sini menjadi satu bukan kekecewaan ya, tapi maksudnya dia ingin menyebarluaskan, dia keluar tenaga karena dia nggak ambil untung, tapi tujuannya supaya semakin banyak orang tahu tentang novena dan pesta kerahiman. Tapi dia juga nggak bisa menyalahkan teman yang lain yang mungkin dia merasa tergerak untuk membeli dan membagikan, karena itu juga bagian daripada penyebarluasan yang dia lakukan. Jadi saya katakan padanya bahwa ya sudah, teman-teman yang pernah membeli buku dari kamu, tarik lagi aja bukunya, uangnya dikembalikan, nanti bukunya juga kasih saya, nanti saya bayar kembali uang tersebut. Karena yang penting bukan langkah penjualan itu, tapi yang lebih penting adalah hatinya dia. Dia tergerak untuk berbagi, dia tergerak untuk menyebarluaskan dengan kemampuan yang dia punya. Tapi yang dia terima kritik dari orang. Merasa orang itu yang beli bukunya itu merasa disalahkan. Saya beli dari kamu padahal dari orang lain gratis ya. Nah, itu saya bilang itu bagian daripada proses kerendahan hati, karena ini bisa terjadi. Tuhan izinkan terjadi dalam aktivitas dia. Yang penting Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Jadi kalau direndahkan, kalau dikritik, kalau merasa tidak nyaman, terima aja, persembahkan pada Tuhan. Karena yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan, kesetiaan. Bahkan dari situ kita bisa melihat teman-teman yang beli buku dari dia, apakah belinya murni memang ingin membeli atau dia merasa rugi. Kenapa saya harus beli? Padahal saya bisa dapat gratis. Ini semua urusannya kembali ke pribadi masing-masing. Melalui setiap kejadian kita belajar. Kita belajar, tapi ingat yang Yesus bilang, semakin engkau merendahkan diri, semakin engkau rendah hati, engkau enggak membela diri,
engkau menerima saja judgement orang, penghakiman orang, semakin engkau diberkati. Bahkan di sini dikatakan engkau akan memperoleh lebih banyak daripada yang hilang daripadamu. Mungkin dia hilang tenaga ya, hilang waktu karena perlu mewartakan atau menawarkan buku tersebut. Tapi di sini Yesus bilang engkau akan dapat lebih banyak. Karena jiwa yang rendah hati dianugerahkan lebih banyak rahmat daripada yang dia minta. Semoga teman saya ini diberkati Tuhan dengan rahmat yang luar biasa, di mana Tuhan akan menyelesaikan juga segala hal yang dia butuhkan. Rahmat melimpah buat dia, dan jalani ikut Tuhan ini dengan penuh sukacita. Tidak ada manusia yang kaya raya selain kasih yang berbelas kasih. Uang itu apa artinya ya? Tapi dia membeli buku, dia malah protes, dia malah marah, dia nggak melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa saya bersyukur karena saya masih bisa membeli buku ini. Biarlah buku-buku yang gratis itu diterima oleh mereka yang memang ingin tapi tidak bisa membeli. Ya, karena dengan beli itu kan nggak jadi miskin. Karena di sini juga dikatakan nggak ada manusia yang kaya raya selain kasih yang berbelas kasih. Kita punya motivasi, apalagi sekarang kan dalam bulan April kita sudah merayakan pesta kerahiman, berbelas kasih, memberi pada mereka yang butuh. Kalau kita punya, ada baiknya memberi. Nah, begitu banyak sekarang kesempatan buat kita untuk memberi. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di NTT mengalami kesusahan, banjir bandang, ya, begitu menderita, rusak ya, mengenai keadaan di sana. Inilah kesempatan kita untuk berbagi, untuk memberi. Begitu banyak tawaran, bisa melalui rekening ini, bisa melalui rekening itu. Mari kita berbagi. Belum lagi ditambah dengan berita ada teman yang kena stroke, ada teman yang bermasalah. Inilah saatnya kita memberi. Jangan berpikir bahwa saya bisa dapat gratis, kenapa saya harus beli. Nah, ini juga menjadi satu permenungan ya buat diri kita masing-masing. Manusia yang mengasihi tidak perlu berbicara banyak. Melakukan saja. Dan di atas semuanya yang penting adalah kasih. Di 1489 itu tentang percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang sempurna. Kalau kita mau punya cita-cita menjadi jiwa yang sempurna, maka saya anjurkan Bapak Ibu untuk baca ulang-ulang percakapan Tuhan dengan jiwa yang sempurna di 1489. Yesus katakan, berbicaralah. Sebab aku selalu mendengarkan. Kalau kita punya jiwa yang sempurna, maka Bapa bilang aku selalu mendengarkan. Ucapan syukurmu membuka harta rahmat baru bagimu. Mari kita terus bersyukur. Karena setiap kita bersyukur, kita meminta Tuhan membuka rahmatnya untuk melimpahkan rahmat baru pada kita. Bagaimana dengan orang yang komplain, orang yang bersungut-sungut? Kita doakan dia. Berbicaralah terus terang, kata Allah ya. Seperti dua hati yang saling mengasihi. Kata-katamu lebih merdu dan lebih menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Kata-kata kita, ungkapan syukur. Kalau kita sudah mulai komplain, kita sudah mulai ngomel, sayang kan? Relasi kita sama Tuhan itu jadi terganggu. Penuhilah hati kita dengan rasa syukur. Harta hatiku terbuka bagimu. Ambillah semua yang engkau perlukan untuk dirimu dan seluruh dunia. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengambil rahmat sebanyak-banyaknya untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Demi kasih-Mu, aku akan membatalkan semua hukuman yang adil. Ini semua janji-janji Tuhan pada jiwa yang sempurna. Satu ulah kasih yang murni lebih menyenangkan hatiku daripada 1000 doa yang sempurna.
daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Yesus hanya katakan satu ulah kasih. Kalau kita mengasihi, ya, ini saya kasih contoh karena kebetulan dia sharing sama saya karena dia menjual buku saya, ya. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk melihat dari mindset yang berbeda. Bersyukur Bapak Ibu dapat buku tersebut, karena ada beberapa teman-teman yang mau beli buku tersebut, saya udah nggak ada stok. Ya, itu salah satunya lagi ya, kalau kita bisa bersyukur. Kalau bisa bersyukur lagi, bersyukur karena saya masih punya kemampuan untuk bisa memberi uang, saya mendapat buku. Bukan hanya bisa menerima, menunggu-nunggu yang gratis ya, dalam tanda kutip. Ini juga menjadi satu evaluasi kita semua. Memang manusia lama kita lebih senang menerima, kalau perlu kita nggak keluar uang apa-apa. Tapi silahkan Bapak Ibu melihat contoh dari teman yang membeli buku dengan jumlah banyak, kemudian dia membagikan gratis. Dia membeli banyak dan dia memberi kepada orang lain dengan gratis, supaya semakin banyak orang menerima kerahiman Tuhan. Lanjut. 1 keluh kesah karena cinta, menyilih banyak pelanggaran yang ditimpakan padaku oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita mencintai, dasarnya kita adalah kasih, mencintai, pasti kita nggak bisa ngomel, nggak bisa berkeluh kesah. Tapi kalau kita keluh kesah karena cinta, maka hal ini akan menyilih banyak pelanggaran yang ditempatkan kepadaku oleh orang yang tidak beriman. Keutamaan paling kecil pun memiliki nilai yang tak terbatas dalam pandanganku karena cintamu yang besar akan daku. Kata-kata ini boleh buat jadi teman saya tadi. Dia ingin mewartakan, ya, walaupun kecil, keutamaan paling kecil, dia hanya berusaha mewartakan, memberitakan, tapi dia tetap minta supaya buku itu dibayar karena memang itulah kemampuan dia belum bisa memberi secara materi, tapi secara perhatian, secara waktu dia bisa memberikan, ya. Nah, ini punya nilai yang tidak terbatas dari pandanganku karena dia lakukan dengan dasar ingin menyebarluaskan. Ingin supaya semakin banyak orang tahu tentang kerahiman. Dalam jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Siang dan malam aku menjaganya. Di dalamnya aku menemukan kebahagiaan. Telingaku terbuka untuk mendengarkan setiap permohonan hatinya. Seringkali aku sudah memberikan sebelum ia memintanya, ya. Luar biasa ya. Apa yang dilakukan oleh Bapa kepada jiwa yang sempurna. Engkau belum sampai di tanah airmu. Tetap harus bertempur dan berjalan demi kerajaanku. Aku mengharapkan sejumlah besar jiwa daripadamu yang memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Jadi kita tetap ya punya tugas mempersembahkan jiwa-jiwa tersebut agar suatu hari nanti jiwa-jiwa tersebut juga kenal kerahiman Tuhan dan memuliakan kerahiman Tuhan. Agar supaya engkau dapat menjawab panggilanku dengan pantas, kita semua dipanggil. Tapi Tuhan kasih lagi solusi agar engkau bisa menjawab panggilanku dengan pantas. Terimalah aku setiap hari dalam komuni kudus. Ia akan memberi kekuatan kepadamu. Yesus memberikan solusi, jalan keluar untuk apa yang harus kita lakukan. Terima Tuhan setiap hari, maka kita akan memperoleh kekuatan daripadanya. Itu untuk hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Salam kerahiman.
Aku